engkau dan bukakan sesuatu supaya kami mengerti tujuan hidup ini. Kami mau Tuhan, sejak sekarang ini Tuhan, kami sudah melakukan, menaruh, memberikan, dan mempercayakan sesuatu yang kekal itu. Ajar kami Tuhan untuk menginvestasikan seluruh hidup kami di dalam kekekalan itu Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lebih penting Tuhan daripada kami mengenal, daripada kami menaruh hidup kami dalam kekekalan itu, supaya kami mulai masuk dalam kekekalan itu sejak sekarang ini Tuhan. Bukan waktu nanti Bapa, tetapi sekarang ini juga kami sudah melangkah masuk di dalam kekekalan. Ya Tuhan, sadarkan kami. Bahkan kami sadar, tapi sulit untuk kami melangkah. Kami tahu bahwa emas dan perak tidak ada bagian. Kami tahu bahwa darah dan daging pun tidak ada bagian. Semuanya itu tidak kekal Tuhan. Hanya satu yang kekal, yaitu kehidupan yang mulia. Hidup yang ditaruh di dalam Engkau, yang dipersembahkan bagimu Tuhan. Untuk itu ajar umatmu, ajar kami gerejamu, supaya kami tahu mempersembahkannya kepadamu. Kami tahu apa nilai daripada hidup ini. Siapa kami bagimu Tuhan. Dan ajar kami untuk membayar harganya. Aku percaya Tuhan, berdiri di sini hambamu yang yakin bahwa firman-Mu ini berkuasa. Aku percaya bahwa firman-Mu dapat merubah hidup kami. Bahkan aku percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri. Curahkan isi hati-Mu supaya kami mengerti Tuhan, bahwa kami berikan hati dan telinga seorang murid untuk bisa menerima akan firman-Mu. Lalu oleh pendengaran akan firman itu kami memiliki iman, dan di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, mintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Bagaimana kita menaruh seluruh hidup kita. Ada banyak kurban, termasuk persembahan yang tadi saudara berikan. Tapi saya mau beritahu ada satu kurban yang mulia, yang kita perlu mengerti. Saudara perlu mendengar, dan bukan hanya mendengar, saudara menerima dan hidup di dalamnya. Kita bukan hanya tergerak, tetapi kita bergerak. Ada orang tergerak tidak bergerak, saudaraku. Tuhan mau kita setelah kita digerakkan oleh Roh Allah, kita digerakkan oleh kesaksian firman itu, lalu kita bergerak, kita mengambil tindakan itu, saudara. Kalau saudara melihat ada 66 kitab dalam seluruh Alkitab yang saudara miliki, 50 pasal adalah kitab Kejadian. Saya mau beritahu buat saudara, dari 66 kitab, 28 pasal itu kita lihat situ kitab Matius. Roma ada 16 pasal, saudaraku ya. Wahyu yang terakhir ada 22 pasal. Tapi ada satu kitab yang berbeda. Inilah yang mau saya bagikan buat saudara pada malam ini. Semua kitab mulai dari Kejadian, bahkan Wahyu ada penutupnya. Kalau saudara baca Kejadian 50, saudara tahu bahwa kitab ini sudah ditutup. Kalau saudara baca kitab yang lain, Matius 28, saudara, kitab itu ditutup dengan satu utusan, dengan satu amanat agung. Kalau saudara baca lagi kitab Roma, banyak pengajaran di dalam, dan kitab Roma juga diakhiri dengan sesuatu yang ditutup. Kalau saudara baca Wahyu 22, yang paling akhir dari kitab ini, semuanya ada penutupnya, tapi ada satu kitab yang tidak ada penutupnya. Dan kalau saudara selidiki kitab itu, namanya kitab para rasul. Ada 28 pasal di dalamnya, tapi kalau saudara baca kitab itu tidak ada penutupnya, ya. Karena apa, saudaraku? Belum ada penutupnya karena kisah para rasul masih terus berlanjut. Kisah rasul tidak berhenti sampai di rasul yang mula-mula. Kitab ini kitab yang masih terus terbuka, yang masih harus ditulis. Kitab ini harus masih berlanjut terus sampai langit dan bumi baru, saudaraku. Ini kitab yang paling dahsyat. Artinya ada satu tugas
untuk setiap orang percaya, untuk setiap saudara dan saya yang tadi menyanyi kuduslah Tuhan, Engkau memang layak untuk dimuliakan. Saudara yang mengakui Dia, hanya sampai di situ sajakah pengakuan kita, atau kita mau terus bergerak? Kitab itu masih terbuka supaya setiap saudara dan saya terus menulis kisah para rasul. Saya mau beritahu buat saudara, kenapa seperti itu? Kisah para rasul bukan mencatat pekerjaan atau pelayanan rasul-rasul. Kisah rasul bukan mencatat kisahnya Paulus. Kisah rasul tidak mencatat kisahnya Petrus, Yohanes dan rasul yang lain. Tapi kisah rasul sedang mencatat kisahnya Allah sendiri. Dan Allah punya kisah tidak pernah selesai, tidak mampu dibendung oleh manusia. Oleh itu kitab ini tidak pernah ditutup, karena Allah akan terus berkisah. Allah akan terus punya cerita sampai langit dan bumi baru. Dan Allah memakai manusia, yaitu saudara dan saya, untuk menuliskannya. Oleh Allah sendiri melalui saudara. Tugas gereja hari ini adalah meneruskan kitab para rasul, yaitu saudara dan saya. Tambahin kisah ini, saya percaya dari jemaat ini akan lahir rasul-rasul, saudaraku. Ini kitab yang belum pernah selesai. Ini bukan kisahnya Paulus. Betul-betul Allah memakai setiap orang dalam zamannya. Saudara mesti ngerti itu. Kenapa kita lahir abad ini? Kenapa kita nggak lahir 5 abad yang lalu? Kenapa kita lahir abad ini? Karena Allah punya rencana untuk saudara dan saya. Ini kesempatan saya berbicara di depan para orang tua. Saudara, bersyukurlah. Saudara, anak-anak saudara ada dalam Tuhan. Sebagai gembala dari kaum muda, sebagai youth pastor dari jemaat Betani, saya mengembalakan pemuda dan remaja dan anak. Saudara tahu, ada banyak anak-anak yang saya gembalakan, mama papanya belum ada di gereja. Mereka masih tersesat. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Orang tuanya diberkati, usahanya diberkati, sekalipun mereka belum percaya Yesus. Baru anaknya. Kenapa? Karena rencana Allah untuk anak-anaknya belum selesai. Tuhan memberkati orang tuanya supaya mereka terus memelihara anak ini. Dan Allah terus akan mempersiapkan itu. Saudara dengar, kalau kita berbicara bumi penuh dengan kemuliaan, maka kemuliaan itu akan datang melalui satu generasi yang melanjutkan kitab para rasul. Saudara dengar, hari ini saudara sudah dengar, mau saudara masuk dalam barisan para rasul, dan kita akan menyanyikan nyanyian rasul. Apakah kita akan ada di barisan itu, ataukah saudara ada di satu barisan yang dibuang? Bahkan kalau Martin Luther dia masih hidup hari ini bukan zamannya dia, ini zamannya saudara dan saya. Allah memakai setiap orang dalam zamannya. Zaman Martin Luther sudah lewat, zamannya rasul-rasul yang dahulu sudah selesai. Ini zamannya generasi kita. Kita yang akan terus mencatat. Saudara tidak akan menambah kitab Kejadian 51. Saudara tidak akan menambah kitab Wahyu jadi 23. Tapi saudara akan meneruskan kitab kisah para rasul. Tergantung saudara mau atau tidak. Apakah kita masuk dalam rencananya, atau kita tidak dipakai sama sekali. Yang saya mau saudara mengerti hari ini, apapun profesi saudara, apapun kedudukan dan pekerjaan saudara, bisnis saudara, itu bukanlah tujuannya. Kalau saudara dokter, di surga tidak perlu rumah sakit, doktermu tidak laku di sana. Kalau saudara sedang insinyur bangunan, surga tidak perlu jembatan, insinyurmu tidak laku di sana. Ada satu yang dipakai oleh Allah, yaitu orang yang sejak saat ini mengizinkan Allah memakai dia melalui pekerjaannya untuk meneruskan kitab para rasul. Saudara dengar, bahkan waktu Yerusalem baru yang datang nanti, arsiteknya Yesus sendiri. Dia tidak butuh manusia sedikit pun. Satu hal yang dia mau pakai manusia, untuk menyatakan kemuliaannya. Tujuan daripada saudara hidup untuk mengenal Allah cuman satu. Alkitab katakan, Yohanes 14, Yohanes 17 mengatakan demikian. Saudaraku,
adalah untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara dengar, tujuan kita hidup adalah untuk mengenal Dia. Cuman itu, Allah menunggu sekian abad, ribuan tahun Dia menanti dengan sabar karena kehendak bebas yang ada di dalam manusia. Allah mau sabar supaya dengan kehendak bebas itu manusia memilih Dia. Allah tidak pernah memaksa, bahkan Dia menghargai kehendak bebas itu. Saudara dengar, hari ini apapun profesi saudara, saudara mesti tahu, saya mau panggil dari mimbar ini, investasikan hidupmu untuk satu yang kekal. Investasikan hidupmu untuk satu yang kekal. Saya mau katakan mimbar ini terbatas sama sekali. Tapi saya mau beritahu saudara yang akan menjadi mimbar. Dengan bahasa yang bermacam-macam. Dengan cara yang macam-macam. Sesuai dengan pekerjaan saudara. Dan disitulah hidupmu akan berbicara kepada dunia, saudaraku. Ini yang mau dikatakan dalam waktu sekejap. Alkitab katakan bumi akan penuh dengan pengenalan akan Allah. Bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Bukan hanya di Kebayoran, bukan hanya di kota, bukan hanya di Bekasi. Alkitab mengatakan seperti air menutupi lautan. Bagaimana itu bisa terjadi? Waktu gereja bangkit untuk meneruskan kitab para rasul. Ini luar biasa. Nanti akan muncul rasul-rasul. Semuanya. Setiap saudara dan saya adalah pemimpin. Saudara mesti mengerti itu sebagai orang percaya. Kita memimpin keluarga kita. Kita memimpin teman. Memimpin orang lain. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini dia. Ini satu yang luar biasa. Saudara yang kekasih. Dalam kisah para rasul. Kita lihat Allah punya satu pekerjaan. Setiap kegerakan Allah. Itu ada bejana. Setiap kegerakan Allah itu ada bejana. Saudaraku, dulu seluruh dunia agama Katolik. Allah berhenti dan dibangkitkannya seorang yang bernama Martin Luther. Ini hanya sedikit sejarah gereja. Kalau kita cerita semua, besok pagi kelarnya. Dengar, Martin Luther bangkit. Kitab Roma membuat Martin Luther bertobat bahwa manusia diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatannya. Lahirlah reformasi. Timbul kegerakan-kegerakan dari Martin Luther. Orang-orang beriman. Gereja-gereja Protestan lahir. Muncul di seluruh planet ini, saudaraku. Tapi kenapa saya mau katakan mereka tidak meneruskan kitab para rasul. Mereka puas dan membangun sesuatu. Mulai ada 3 unsur. Pertama yang disebut the man of God. Manusianya. Itu Allah bekerja dengan 3 hal ini. Saudaraku. Lalu ada disebut movement. Ada kegerakan Allah. Setelah Tuhan mendapatkan manusianya, dia bergerak. Allah begitu dinamis. Saudara tidak bisa formulakan Tuhan. Saudara tidak bisa membatasi dia. Makanya Alkitab katakan kantongnya itu harus selalu baru. Kirbatnya harus baru. Karena anggur baru harus selalu ada. Saudara, Allah sangat dinamis. Saudara bisa pecah kalau saudara mau membendung dia. Tuhan mau bumi ini bergerak, saudaraku. Seluruh gereja di bumi ini bergerak untuk kemuliaan Allah. Lamanya kemuliaan Allah nyata itu tergantung kita mau bergerak atau tidak. Saya mau beritahu buat saudara bahwa waktu kita diam, kita tidak lagi menjadi movement. Kita tidak menjadi satu kegerakannya Allah. Tapi kita membangun monumen. Dan kalau monumen itu mulai dibangun, itulah tanda-tanda kehancuran, saudaraku. Saya mau beritahu, justru waktu gereja dalam keadaan aman dan sentosa, itu sudah satu warning, siap untuk hancur. Tapi kami baru mengadakan Holy Spirit Mission Night di Denpasar. Saudaraku, saudara-saudara kita di China, dalam ibadah yang luar biasa, khotbah 10 jam, saudaraku. Kami lihat satu presentation yang luar biasa. Ini yang saya bilang, ini saudaraku, ini rasul-rasul, satu barisan rasul akhir zaman.
Bukan rasul dari segi nama PDP, PDT atau DDT, mungkin obat nyamuk, saudaraku. Saya mau beritahu, yang bilang di sini adalah orang-orang yang mengerti hatinya Bapa. Kami baru lihat presentation itu. Saudara, waktu kita lihat gereja-gereja di sana, rasanya kita kafir. Sungguh-sungguh. Saudara pernah dengar ada orang 1-2 gadis berdiri di depan dan satu berbahasa roh dan satu menerjemahkannya selama 2 jam. Luar biasa, waktu kita lihat itu kita nggak bisa ngomong, saudaraku. Sungguh-sungguh mereka dalam penindasan, mereka dalam tekanan. Saudara, komunis begitu menekan mereka. Saya mau beritahu saudara, justru mereka semakin bertumbuh. Dan saudara perlu tahu bagaimana doa di sana. Mereka berdoa begini, Tuhan, datanglah, kami sudah siap. Bandingkan dengan doa saudara dan saya. Kita masih berdoa minta proyek, tidak salah. Kita masih berdoa mau kawin dapat jodoh, tidak salah. Saudara masih berdoa minta banyak hal, itu tidak salah. Tapi saya mau saudara bandingkan dengan doa mereka. Datanglah Tuhan, kami sudah siap. Pertanyaannya bukan Tuhan datang atau tidak, tapi apakah saudara sudah siap kalau Dia datang. Itu persoalannya. Saudara-saudara tidak mampu menatap mukanya. Yohanes yang sandar di dadanya Yesus, dia tersungkur seperti orang mati waktu Yesus menampakkan diri di Pulau Patmos. Oh saudaraku, itu movement. Jangan jadi monumen, saudaraku. Mari. Saya percaya gembala saudara sedang membawa kegerakan. Pertanyaannya, seandainya Tuhan bilang sudah selesai, saya mau kamu pulang ke rumahku. Apakah saudara akan terus bergerak atau saudara jadi satu monumen? Dengar jemaat yang kekasih, ini saatnya jemaat mengerti isi hati Bapa. Mari kita mengerti hal ini. Zaman Martin Luther Allah punya bejana, yaitu Martin Luther. Zaman John Wesley, ya setelah itu saudaraku, John Wesley masuk dengan kegerakan kekudusan, lahir gereja-gereja Metodis. Oh luar biasa. Tapi saya mau beritahu, mereka hanya bertahan beberapa generasi dan sekarang mana ada kekudusan lagi di sana. Ya, saya dari latar belakang Protestan. Kita yang dulu pakai slogan bikin semboyan iman karena bapak gereja adalah Martin Luther. Justru saya tidak beriman. Kita hidup mengandalkan semuanya, mabok dan segalanya. Saya tidak menyalahkan satu denominasi, tapi saya sedang cerita tentang bagaimana kita berhenti padahal Allah masih mau bekerja. Kita sudah berhenti di situ. Lalu Tuhan pakai John Wesley. Waktu John Wesley juga berhenti, Tuhan bekerja terus. Lahir gereja-gereja Pantekosta sampai hari ini saudara dan saya dalam kegelombang yang disebut charismatic movement. Kalau kita berhenti di sini saudara, Tuhan akan bergerak dengan cara lain saudara. Saya percaya ada gerakan yang lagi muncul setelah kita nanti. Dan Tuhan mau apakah saudara dan saya bergerak. Tujuannya bukan untuk meneruskan kitab Kejadian atau kitab Wahyu, tapi supaya kisah para rasul ini terus tertulis. Tidak ada kertas bisa menampungnya. Makanya kitab ini tidak bisa ditutup saudaraku. Oh luar biasa saudaraku. Hari ini yang Tuhan tanya, di mana bejananya Allah? Itu yang Tuhan tanya. Di mana bejananya Allah? Siapa yang akan meneruskan pekerjaan Allah? Yohanes 5 ayat 17, Yesus bilang begini, Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku pun bekerja sampai hari ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Yesus bekerja. Tapi saudara, orang Kristen lupa bahwa iblis juga lembur, saudaraku. Dia juga ikut, dia bukan hanya bekerja biasa, iblis lembur untuk saling merebut jiwa, saudaraku. Lihat itu, satu yang dahsyat, peperangan secara roh sedang terjadi, saudaraku. Di mana bejana itu? Siapa yang dapat berkata kepada Tuhan, aku juga turut bekerja, seperti Yesus katakan, aku juga turut bekerja, sebagaimana Bapa bekerja sampai hari ini. Bagaimana saudara bekerja? Kenapa saudara bekerja untuk apa? Saudara ada dipegang satu pabrik untuk apa? Untuk punya deposito yang banyak. Orang lain juga punya begitu tujuannya. Saudara sekolah untuk apa? Untuk sebuah gelar. Sama tetangga saya juga begitu, cari gelar kalau sekolah. Saudara mesti tahu, banyak orang bahkan duduk di gereja tidak tahu kenapa dia jadi Kristen. Untuk apa? Nggak ngerti.
Ada satu tujuan, saya bilang yang kekal itu tujuannya. Itu yang gak bisa hilang. Semua ini tidak ada yang lestari. Kecuali kalau saudara mau masuk dalam alam kekal. Sekarang ini, tujuan yang kekal itu apa? Hidup menuruti kehendaknya, memuliakan dia. Jadi sarjana saudara, seluruh profesi saudara, semua pekerjaan saudara, bahkan sampai harta, kepandaian, tenaga, pikiran saudara, semua itu untuk memuliakan Allah. Waktu itu saudara melakukan, saudara meneruskan kita para rasul. Saudara pikir rasul-rasul ini semua orang profesi, tukang ikan, saudaraku, ya, ahli ekonomi ada di situ, saudaraku, dokter ada di sini, ada, saudaraku. Tabib ada, saudara. Ini rasul-rasul yang dicatat di sini. Yang dicatat itu pekerjaan Allah melalui mereka. Ini kisah para rasul. Ada bejana yang Tuhan cari, saudara. Ya, Wahyu 1 berkata, gereja adalah kaki dian emas. Saudara catat saja ayat 11 dan 12. Itu gereja, saudaraku. Gereja adalah kaki dian emas. Ini yang Tuhan maksud dengan bencana. Gereja bukan saja emas. Kalau emas, maka Allah tidak bisa bekerja. Allah tidak perlu emas. Emas diinjak-injak di sana, ya. Kalau gereja hanya emas, tidak bisa memuaskan hati Allah. Tapi Wahyu pasal 1 menulis, gereja adalah kaki dian emas, saudaraku. Kenapa kaki dian emas? Karena kaki dian bercahaya. Ini dia. Dan untuk youth, untuk kaum muda hari Sabtu nanti, itu yang mau saya buka buat kalian. Bangkitlah menjadi teranglah. Saudara dengar. Oh, harakas sangkaraba. Saya mau katakan buat bapak dan ibu di sini. Anak-anak muda terlalu banyak makan sampah. Terus terang itu yang terjadi. Mereka diberi makan sampah. Sampah dunia ini. Dunia ini sedang menuju. Alkitab katakan dunia dan segala keinginannya ini. Dunia sedang lenyap dalam segala keinginannya. Kata sedang berarti dalam proses lenyap. Saya mau beritahu buat saudara. Manusia sedang berontak melawan dia yang diurapi. Yang paling hebat dilakukan manusia itu bukan bikin pesawat ke bulan. Bukan mereka bisa buat satu pertunjukan akbar. Bukan teknologi yang paling hebat dibuat manusia. Reputasi yang menggoncangkan surga yang dilakukan oleh manusia. Yaitu waktu Allah memberi 10 hukum. 10-10-nya dilanggar semua, saudaraku. Itu yang paling hebat dibuat manusia. Dan oleh sebab itulah dunia yang kita hidupi ini sedang berjalan menuju satu tempat yang namanya binasa. Nah, saudara dan saya ada di bumi yang sama. Tapi Alkitab mengatakan dia akan datang membawa pemisahan. Itulah saudara dan saya. Kalau kita hari ini mau menempatkan seluruh eksistensi dari pendidikan, keberadaan saudara, pekerjaan saudara untuk kekekalan. Ingat, Allah tidak butuh biaya hidup, saudara. Saudara kasih kolektor itu bukan buat Tuhan. Tadi diakonia itu untuk orang-orang miskin. Orang-orang yang perlu bantuan. Allah tidak miskin, saudara. 1 bintang dijual nggak ada yang bisa beli di planet ini, saudara. Itu dia bikin cuma mainan aja itu. Itu Allah, saudara. Saudara tahu anak yang hilang waktu dia pulang? Anak hilang itu dalam hatinya begini. Di rumah bapakku banyak pekerja, banyak makanan. Biarlah saya pulang dan menjadi salah satu budak bagi dia. Saudara dengar waktu dia beri permohonan itu, dia bilang, "Ini Bapak, aku tidak layak bagimu dan bagi kerajaan Allah. Biarlah saya jadi budak bagimu." Bapak bilang apa? Enggak. Bikin pesta. Saudara tahu bahwa Allahmu tidak suka lihat anaknya jadi budak. Itu bukan hobinya dia. Hobinya Papa di surga itu bikin pesta buat anaknya. Saudara baca Alkitab loh. Tapi apa tujuannya, saudara? Ada satu, untuk mengalami itu, saudara pertama harus jadi anaknya dong. Jangan ngaku-ngaku anak Allah. Kalau saya mengaku-ngaku anak presiden, urusannya berat sekali, saudaraku. Saudara mungkin saudara duduk di sini dan mengaku-ngaku anak Allah. Bisakah saudara buktikan bahwa saudara anak Allah? Ini penting sekali. Kegerakan kisah Rasul ini memanggil kita ke sana, saudaraku. Kaki dian emas, dia bercahaya sebagai penerang. Allah mau gereja menjadi bejana yang bercahaya. Itu dia, bejana
yang menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudaraku, itu kuasa. Mungkin kita perlu baca dulu itu. Kisah Rasul yang ke-1 ayat yang ke-8. Ini yang saya maksud. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini yang diperlukan. Oke, saya mulai baca ayat yang ke-5. Ya, saya baca dari ayat yang ke-5 sampai di ayat yang ke-8. Sudah dengar? Di sini Yesus sendiri yang berbicara. Dia katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Murid-murid tidak mengerti. Ya, mereka nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus. Ayat 6, ya, pertanyaan mereka tidak sejalan dengan pernyataan Tuhan Yesus. Ayat 6 mereka tanya begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara lihat, sudah sesuai dengan pernyataan Yesus. Yesus sedang bilang begini, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Harusnya murid-murid tanya begini, Tuhan, apa itu Roh Kudus? Apa yang akan terjadi kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus itu? Harusnya mereka tanya begitu. Tapi Tuhan baru ngomong kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu mereka nanya gini, Tuhan, maukah engkau pulihkan kerajaan bagi Israel? Soalnya mereka nggak mengerti. Makanya Yesus cegah mereka di situ. Ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi dia tekan ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kisah Rasul mesti diteruskan. Menjadi saksi. Saudara yang terhormat, saudara yang saya kasih, dengar baik-baik. Bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Kalau bersaksi, saudara ngomong sama orang lain. Cik, bertobat Cik. Kalau enggak, neraka loh. Itu loh, saudaraku. Atau saudara bujuk orang, ikut Yesus. Kasih 1.000, kembali 10.000 loh. Ya, saudara pakai banyak cara untuk orang datang kepada Yesus. Tapi kadang-kadang cara-cara itu gagal semuanya. Itu bersaksi. Tapi Alkitab katakan, kalau kuasa itu datang, kamu menjadi saksi. Menjadi saksi, kita dilihat oleh orang lain. Orang lain menonton kita. Ini yang luar biasa. Saya mau beritahu, waktu saudara menjadi saksi, saudara sedang masuk dalam gerakan rasul-rasul di akhir zaman ini. Ini dia. Ini luar biasa. Kalau saudara betul-betul menjadi saksi, saudara adalah satu umat yang profetik, umat yang menggenapkan nubuatan Allah. Bahkan gereja ini akan disebut gereja yang profetik, gereja yang bergerak menggenapi nubuatan Allah. Gereja yang profetik itu bukan kita berdiri dan bernubuat di depan ini saja, tapi orang yang melakukan atau menggenapi nubuatannya Allah. Ini dia. Mari kita lanjutkan kitab ini. Malam ini kenapa saudara tidak pilih kebaktian yang pagi? Kenapa saudara datang hari ini? Berarti Tuhan tahu akan kebutuhan saudara. Tuhan mau apa dari saudara? Banyak saudara yang gak tahu semua ini mau dibawa kemana. Toh kalau saudara udah mati di tanah yang 2 meter nanti, saya mau beritahu, mobilmu gak ikut ke situ, rumahmu gak ikut ke situ, villamu semua gak ikut, bahkan sarjanamu gak ikut di situ, bahkan istri saudara, suami saudara gak ikut. Kalau papa masuk, tanya mama mau ikut gak? Ada yang ikut. Kita mesti tahu itu dari sekarang. Makanya waktu kita masih hidup, kita harus bisa investasikan seluruhnya itu untuk kekekalan. Saudara sungguh-sungguh. Kalau saudara di kampus, saudara di sekolah, lalu saudara berpikir gini, Tuhan, saya ada di sini sebagai anakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, Engkau mempunyai bisnis dengan saya melalui sekolah ini. Sebab kita punya bisnis. Nama bisnisnya, nama perusahaannya Kerajaan Allah. Itu bisnis Allah. Nggak pernah bangkrut, nggak pernah devaluasi, nggak bakalan, saudaraku. Saya mau beritahu buat saudara. Saudara tahu 40 tahun bangsa Israel dalam padang gurun, mereka makan apa? Mana. Apa itu mana? Menunya malaikat. Kamu mesti tahu itu. Luar biasa. Pernah ada dalam sejarah dunia bahwa satu bangsa diberi makan makanannya malaikat. Itulah mereka. Luar biasa. Pernah ada, saudaraku.
Luar biasa. Itu Allah saudara. Nah, jadi saudara dalam pendidikan saudara berpikir seperti itu. Karena Allah tahu bahwa dia akan dipermuliakan melalui pendidikanmu, Allah memberi kesempatan untuk saudara dapat gelar. Bahkan bukan 1, bisa 3, 4. Itu kalau saudara tahu tujuannya. Kalau saudara sedang bangun satu bisnis, lalu saudara bilang ini, Tuhan, ini punyamu. Tuhan, ini punyamu. Saya investkan ini dalam kekekalan. Artinya Tuhan tidak bilang, itu semua kolektor buat saya. Tuhan tidak kayak kita. Kita yang berpikir begitu. Tuhan tuh begini saudaraku. Saya mau bilang buat saudara, kalau saudara di puncak karir, saudara seorang pengusaha sukses, saudara di puncak karir, lalu saudara ngomong Tuhan, semua orang akan dengar. Itu yang saya maksud. Tapi kalau saudara lagi banyak utang, bangkrut, ngomong Tuhan, orang bilang, nah lu utang aja nggak bayar lu katanya. Ini yang dimaksud saudaraku dengan membangun kerajaan Allah. Waktu saudara berhasil, lalu saudara bilang, ini Tuhan. Siapa yang gak dengar? Itu yang dimaksud. Tapi karena saudara berangkatnya tanpa tujuan itu, makanya saudara pakai cara manusia. Melanjutkan kita para rasul bukan dengan cara yang mula-mula. Tuhan punya cara tidak pernah terbatas. Oh saudara, luar biasa. Luar biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara, dari emas saja masih kurang. Berasal dari Allah juga masih kurang. Tetapi harus bercahaya bagi Allah. Memang Tuhan kasih buat saudara. Tapi itu belum lengkap. Waktu Tuhan kasih, apakah saudara jadi bercahaya untuk dia lagi? Tuhan akan kasih gelar, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih keberhasilan. Ingat, Allah tidak mau anak-anaknya jadi budak. Dia buat pesta buat anak yang hilang. Itu saudara mesti ingat itu. Allah bukan Allah yang cemburu dengan kekayaan saudara. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jangan saudara berpikir begitu. Tapi saudara mesti tahu. Kalau Tuhan percayakan saudara, siapa kita dibandingkan jutaan manusia ini. Itu yang saudara mesti sadari. Ini satu yang luar biasa. Jadi Tuhan bukan hanya lihat emas. Tapi Tuhan mau kaki dian emas. Artinya bercahaya bagi Allah. Itu baru disebut kaki dian. Kaki dian itu semuanya emas. Tapi ada apinya. Itu. Dan minyaknya dibuat dari minyak zaitun. Nah, dikatakan minyak itu nggak boleh kering, apinya nggak boleh mati. Ini yang Tuhan maksud. Setiap orang Kristen harus penuh dengan roh. Jangan sampai roh itu kering, jangan padamkan roh. Apinya jangan mati. Dengar orang Kristen, kalau kita mau berapi-api, masuklah di dalam api. Itu caranya. Artinya saudara mau betul-betul bisa bertahan, hidup dalam kumpulan orang saleh. Hidup dengan mereka. Itu yang saya bilang, masuk dalam kumpulan api. Saudara jangan pergi ke tempat yang malaikat juga nggak mau lagi ke situ. Dulu ada orang bertobat dalam begini. Dulu saya memang melayanan di saya bekerja di night club, jadi sekarang saya mau kembali ke sana, mau nginjil. Saudara coba-coba, dia kembali ke tempat yang malaikat aja enggak mau. Iblis pertama kali datang di mana? Di Taman Eden. Di taman di mana Allah juga datang di situ. Saudara lihat itu? Oh, iblis licik ini bapa durhaka segala zaman itu. Nah, itu nama yang paling bagus buat dia. Itu. Bapa durhaka segala zaman. Itu iblis. Dan dia datang untuk merusak saudara. Tuhan mau merubah saudara menjadi kaki dian yang dari emas, bercahaya bagi dia. Jadi waktu saudara hadir, ya, kehadiran dan keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini, waktu saudara hadir itu mempengaruhi orang lain. Ini yang dibilang jadi saksi, mempengaruhi orang lain. Dalam satu survei, saya mau beritahu, hasil pertobatan di KKR lapangan, mungkin hanya 1% yang datang di gereja. Bahkan yang bertahan sampai hari ini hampir tidak sampai 1%. Yang maju itu dari semuanya hanya 1% yang bertahan di gereja. Jadi hanya emosi mereka terungkap di sana, lalu mereka datang terima Yesus. Tapi yang maju lagi, yang bertahan di gereja itu jarang. Jadi saya mau beritahu, yang bikin orang Kristen bisa bertahan itu waktu dia melihat orang Kristen yang lain menjadi saksinya. Waktu dia lihat begini, loh kok ibu ini bisa ya, dia dapat kesusahan juga tapi kok dia bisa bertahan. Loh kok bapak ini kok dikhianati orang, kok dia masih bisa bertahan. Itu saudaraku yang bikin orang lain, berarti saya juga bisa.
Ini saudaraku, ini yang Tuhan maksud. Kalau kita semua menjadi saksi, dunia ini sebentar penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi tugas gereja hari ini meneruskan kita para rasul. Gereja harus memperlihatkan kesaksian Allah di atas bumi ini. Itu menjadi garam dan terang. Garam itu salah satu fungsinya mencegah kebusukan. Itu tugas. Saya mau saudara lihat ada 3 persembahan. Dari 3 persembahan ini saudara nilai bersama-sama dengan saya. Persembahan yang pertama, supaya kita tahu Allah mau apa dari kita. Ya, saudara lihat ini. Dari 3 persembahan ini saudara bisa mengerti Tuhan mau apa dari kita. Yang pertama, 2 Tawari pasal 7. 2 Tawari pasal 7. Saya bacakan ayat yang keempat dan kelima. Ya, gereja yang menjadi saksi, ya. Gereja yang dilihat terangnya itu kelihatan oleh dunia, baru mereka disebut kaki dian emas. 2 Tawari 7 ayat 4 dan 5. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Ini korban. Ayat 5, sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah Allah. Oke? 22.000 ekor lembu sapi. Untuk kurban, sapinya tidak boleh cacat, saudaraku. Tidak boleh dicatat. Harus tambun, harus gemuk. Boleh bantu saya? Berapa harga satu sapi kira-kira? Kira-kira berapa bapak-bapak? Mungkin nggak ada tukang sapi di sini, tapi tolonglah kasih suara buat saya. Kira-kira berapa harga satu sapi? 500.000. Setuju saudara 500.000? Oke, setuju aja deh, enggak apa-apa tuh, saudara nggak ngerti. Oke, kali 22.000. Saudara lihat, ini kurban. Kali 22.000. Satu kambing domba berapa harganya? Ya 200 lah. Kali 120.000. 120.000 kambing domba tambah 22.000 sapi dirupiahkan, pecah kalkulatormu. Saudara kasih berapa buat Tuhan? Oh, penuh Roh Kudus. Hurrabakasintakara Roh Kudus. Kolektor baru saudara. Mana sih? Saudara. Oh. Kasih 500, minta sembuh, minta sehat, minta berhasil, minta jodoh. Saudara lihat pasal 7 ayat yang pertama dikatakan api turun dari langit. Api turun dari langit, saudara. Ini waktu kurban ada. Begitu Salomo mau nyulut api, ada api lebih dulu datang daripada tangannya dia. Itu apinya Tuhan. Membakar korban itu. Korbannya kayak begini, saudaraku. Persembahan ini namanya persembahan benda. Saudara boleh catat itu. Itu yang pertama. Persembahan benda. Nggak gampang untuk meneruskan kita para rasul. Tidak gampang. Itu yang saya berdoa tadi. Supaya ada harga yang dibayar. Ya. Kasih 100 perak minta selamat. Pakai malaikat lagi Tuhan. Malaikat kawal ya Tuhan. Nuhilah. Lukas 21. Judulnya apa? Persembahan seorang janda miskin. Saya bacakan ayat 1 sampai ke 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Saudara, waktu persembahan tadi jalan, Tuhan Yesus sedang melihat kita itu. Dia mengangkat mukanya dan memperhatikannya. Ya. Lalu dikatakan begini ayat yang kedua. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Orang Kristen paling hafal ayat ini. Ya. Sebab giliran persembahan semua mau jadi janda. Bukankah janda miskin itu hanya beri 2 peser? Nah begitu, sudah dengar itu. Nanti saudara jadi janda beneran loh. Ya, ini ayat yang dipegang oleh orang Kristen kalau kantong kolektor lewat. Ya, dia melihat seorang janda itu memberi 2 peser dalam peti itu. Ayat ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Bagaimana itu bisa? Jawaban ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Saya mau beritahu buat saudara. Salomo memberi 22.000 sapi. Saudara tahu kudanya ada berapa? 4.000 kandang. Kandang ayam saudara berapa tingkat di rumah? Ini Salomo. Dia itu enggak luar biasa kok buat Salomo. Kasih 22.000 sapi. Saudara mesti tahu. Persembahan emas dia dalam setahun 666 talenta. Itu penghasilan emasnya setahun Salomo. 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Kali 666 kali 40 tahun. 40 tahun Salomo memerintah. Tidak ada perang selama 40 tahun. Makanya Alkitab bilang dia paling kaya di planet ini. Sampai Yesus datang gak ada orang yang akan lebih kaya dari Salomo. Perak gak laku zaman itu. Itu baru emas, saudaraku. 666 kali 34 kali 40 tahun. Nah saya bilang pecah kalkulatormu kalau hitung. Waktu dia kasih 22.000 lembu sapi biasa. Saudaraku. Tapi dengar janda miskin ini dikatakan. Dia memberi lebih banyak dari semua orang kaya itu. Ya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, 2 peser ini saya lihat dalam kamus. Dikatakan itu upah harian. 1/80 upah harian. Dari seorang buruh yang paling rendah di Israel. Jadi rupanya janda ini mungkin dia buruh. Dia dapat upah harian 2 peser. Ditaruh semuanya, saudara. Tuhan bilang apa? Seluruh nafkahnya. Jadi persembahan yang kedua kenapa lebih hebat dari persembahan yang pertama? Karena yang kedua disebut persembahan nafkah. Kalau boleh catat itu, persembahan nafkah. Oh luar biasa. Itulah keadilan Allah saudara yang dia tuntut dari kita. Sehingga kita tidak ada beda-beda dalam gereja. Saya paling tidak suka kalau dengar orang gitu. Habis lu kaya sih. Kok miskin terus loh. Kenapa? Kita udah ngomong Tuhan yang mulia. Kita ngomong yang semua. Itu yang saya maksud saudaraku. Kalau saudara masih memetak-metakan seperti itu. Sebenarnya kita belum bertumbuh. Kita belum kenal siapa Tuhan kita. Saya tidak perlu cerita masa lalu saya. Sebab saya aduh Tuhan. Betapa bodohnya saya dulu gak kenal Engkau. Sehingga saya mesti mengalami seperti anak hilang itu. Kapan anak hilang itu kembali? Waktu dia makan ampas babi saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan manusia sampai ketemu ampas babi. Baru kembali kepada Tuhan. Sungguh. Ini dia. Kalau dia belum kena makanan babi itu. Baru dia ingat bahwa bapaknya itu kaya. Kalau dia belum sampai seperti itu. Mungkin dia gak akan kembali. Kebanyakan manusia seperti ini. Mari kita lihat persembahan yang ketiga, saudaraku. Ya, persembahan yang ketiga, Lukas pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Jadi ceritanya ini Tuhan Yesus lahir, gembala-gembala sedang ada di padang. Lalu ayat 13 bilang tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Terus saudara lihat, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu dikatakan di sini mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mungkin saudara nggak ketemu artinya. Saudara dengar, setelah mereka melihatnya, oh betul. Tadi malaikat bilang ini benar. Mereka sudah lihat Yesus. Dikatakan. Lalu mereka memberitahukan. Ini persembahan apa? Gembala ini udah paling
Paling miskin sudah, saudaraku. Ya, saudara orang tidur di kasur, dia tidur di jerami. Ini gembala, ya. Itu atapnya langit, saudaraku. Ini gembala, ya. Dia bau domba, domba bau dia. Nah, orang bareng-bareng, saudaraku. Ya, udah begitu. Ini gembala nih. Gembala. Makanya saudara lihat kenapa Daud menulis begitu banyak mazmur. Daud sadar sekali, aku ini siapa Tuhan? Daud lagi terbaring, lagi bau bareng sama domba nih. Dia lihat langit. Dia bilang begini, Tuhan, aku lihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang yang engkau tempatkan. Siapakah aku anak manusia? Gembala. Kalau yang disuruhnya pakai bentak, saudaraku, itu. Makanya waktu Daud menari kayak orang gila, istrinya marah-marah. Dia bilang, saya tahu saya dulu gembala, menyingkirkan bapak kamu, sehingga saya menggantikannya menjadi raja atas Israel. Kalau ada yang lebih hina lagi, saya mau lakukan untuk dia, yang sudah merubah saya dari gembala menjadi raja. Bahkan Tuhan bilang apa? Tongkat kerajaan tidak akan undur daripadamu. Kenapa mazmur Daud paling banyak, saudaraku? Daud mengerti hidup ini untuk apa. Apa yang dia tulis dia mengerti. Dia tahu persis dari mana dia dipanggil. Itu Daud. Dari mana Tuhan datang jumpai dia. Musa yang tadinya orang hebat. Pengusaha, pemikir, pemimpin yang nomor 1 di Mesir. Seorang panglima. Waktu dia harus menjadi pemimpin untuk kerajaan Allah. Tuhan rubah dia jadi apa? Jadi gembala di Midian. Gembalanya Yitro itu saudaraku. Jadi gembala, jadi orang hina dulu. Baru Musa bisa bikin sejarah, saudaraku. Ini dia. Ada persembahan yang ketiga itu namanya persembahan kesaksian. Persembahan kesaksian. Yang pertama persembahan benda. Yang kedua persembahan nafkah. Yang ketiga disebut persembahan kesaksian. Ini datangnya dari gembala. Saudara mau tahu hasilnya? Hasil dari persembahan kesaksian. Saya mau saudara lihat Lukas 15 ayat yang ke-10. Oke, temukan ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa telah bertobat. Saudara dengar, waktu kesaksian itu merubah orang. Sehingga orang itu mau datang kepada Yesus. Satu jiwa diselamatkan. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Saya mau beritahu buat saudara. Allah bangga. Allah menghargai 22.000 kambing domba. Allah menghargai. Allah makanya dia menyatakan kemuliaannya. Dia lawat umatnya. Allah juga menghargai persembahan nafkah. Sehingga dia bisa bilang. Dia berkomentar buat janda itu. Luar biasa. Tapi yang membuat seisi sorga bersorak-sorai bukan 22.000 kambing domba. Bukan 120.000 kambing domba dan 22.000 sapi. Bukan saudara taruh seluruh nafkah saudara. Yang buat sorga bersorak-sorai. Kalau melalui kamu satu jiwa diselamatkan. Ini dia. Mari kita masuk dalam kegerakan kisah para rasul saudaraku. Meneruskan kitab ini. Oh haleluya. Roma 8 saudaraku. Yang terakhir Roma pasal 8. Saya membacakan ayat yang ke-18. Judulnya pengharapan anak-anak Allah. Ya, ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan itu waktu saudara mau berdiri sebagai saksi. Waktu saudara mau menyatakan Allah kepada dunia. Itu satu penderitaan. Karena keluargamu, famili saudara, mungkin yang lain teman-teman kita akan mengucilkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudara akan kehilangan banyak sekali. Bahkan Yesus katakan demikian. Serigala punya liang, burung ada sarangnya. Tetapi aku anak manusia untuk meletakkan kepala saja tidak ada. Murid-muridnya ikut dia dan mereka bilang begini, Tuhan kita mau ikut. Di mana rumahmu? Mereka kagum sama dia. Tapi Yesus bilang, semua orang ada tempatnya. Bahkan binatang pun ada tempatnya. Tapi anak manusia nggak ada. Saudara saya mau beritahu. Waktu Yesus lahir. Orang bahkan bilang dia anak haram. Saya mau beritahu
Alkitab menulis itu. Waktu Yesus berjalan di bumi dan mengatakan, akulah anak Allah, aku yang datang dari atas. Ada orang bilang begini, dia pembohong. Ada yang bilang begini, siapa orang ini? Kita kenal bapaknya. Kata-katanya begini, gila. Kita kenal bapaknya, tukang kayu. Berani-berani dia mengaku anak Allah. Saudara lihat itu, waktu dia di puncak salib. Waktu dia ada di sana. Ada satu kelompok yang bilang begini. Sungguh, dia ini Allah. Saudara dan saya ada di mana? Waktu saudara mau berdiri sebagai saksi Kristus. Waktu saudara bilang, benar Tuhan, persembahkanku yang paling indah adalah hidupku, aku berikan kepadamu. Bukan jadi pendeta full time, saudaraku. Saya mau beritahu. Encim-encim berdoa di telepon, orang sakit sembuh. Pendeta berdoa malah mati. Sungguh. Saya kalau berbicara tentang mempersembahkan hidup, saudara, bukan. Tapi muliakanlah Tuhan dengan segala yang ada padamu. Sehingga waktu saudara di mana aja, orang lihat kita berbeda. Ini dia. Ini. Dari sinilah kitab para rasul itu akan makin tebal, akan melanjutkan rasul-rasul ini semuanya, sebut nama saudara di situ. Meneruskan kitab ini. Tuhan bilang itu penderitaan. Tapi dia bilang apa? Penderitaan yang nanti kamu alami untuk menjadi saksinya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Waktu kemuliaan ini nggak bicara surga. Konteksnya tidak ada masalah surga ini. Ini Tuhan sedang berbicara kemuliaan yang dinyatakan untuk saudara yang mau bayar harga. Saya mau bilang buat saudara, nanti tetanggamu yang dulu kamu injili, orang tuamu, mertua, semuanya, mereka akan datang begini. Kalau mereka bilang begini, iya ya, kenapa dulu kita nggak dengar omongan orang ini? Nanti teman-teman kita menyesal. Waktu, kalau masih ada waktu, kalau udah terlambat. Saudaraku, di rumah sakit, di penjara, baru orang sadar, baru orang mulai pikir dia tuh siapa. Sungguh, kalau saudara mau saksi, gak usah susah-susah ke rumah sakit. Kalau kita saksi sama orang, ya ikut Tuhan deh sebelum terlambat. Apa lu? Udah stop aja, jangan diterusin. Biar lihat Tuhan, saya dimaki-maki Tuhan deh yang khotbah gitu ya. Kalau Tuhan khotbah enak, nggak perlu panitia, nggak perlu dana ya. Tuhan kalau khotbah gampang, saudaraku, kanker darah, gitu. Iya, sederhana Tuhan kalau khotbah, nggak susah-susah, kelindes truk nggak mati gitu loh, saudaraku. Enak kalau Tuhan khotbah, saudaraku. Iya, saya kalau lihat orang-orang begitu, sudah selesai aja, nggak usah diterusin. Memang udah kita sudah ditentang. Tahu-tahu 2 bulan lagi, om, datang tuh yang dulu di Injili, sekarang di rumah sakit. Begitu saya datang, saya pikir ada ini elektronik, nggak tahu ada badan manusia, cuman kabelnya yang banyak gitu, satu ke sini, ke sini. Widih, saudara, yang mana mulut, yang mana ini sudah nggak tahu, saudara. Nah di situ tuh orang baru tahu, belum mati, saudara, belum mati. Tapi dengar, ada waktu di mana pangkat, uang, segala hartamu berhenti berbicara. Masih hidup, tapi nggak bisa bikin apa-apa. Uang banyak tuh nggak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Bagus-bagus, cantik-cantik, malah dikasih kabel ke sini. Di sini selang, sini saudaraku. Sini, aduh, saya bilang Tuhan, mau ngomongnya juga dia kira-kira bisa konsentrasi nggak dengarnya. Coba waktu sehat, waktu semuanya baik, saudaraku. Terus yang kedua di penjara, saudaraku. Di situ baru orang tahu. Ya, semua ternyata nggak siap. Siapa yang pernah pikir hari ini direktur bank, besok di penjara? Saudaraku, siapa yang pernah mikir itu? Di sana baru dia mikir, adakah hidup yang lebih berarti dari ini? Ada, lu aja dari dulu nggak mau tahu. Ini nih, saudaraku. Saudara, mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk investasi dalam kekekalan. Anak-anak muda, investasi dalam kekekalan. Gelarmu itu selalu ada. Jadi kalau saya jadi dokter, Tuhan akan dipermuliakan. Gitu. Kalau saya jadi ahli nuklir, Tuhan akan dipermuliakan. Kalau saya jadi ahli ekonomi, Tuhan akan. Ini dunia mau orang-orang yang begini. Sebenarnya kalau saudara bisa dengar, jeritan yang jujur dari dunia adalah mencari orang-orang yang bisa membawa realita. Kenapa Yusuf berlahan di Mesir? Yusuf tidak pernah sekolah tentang pemerintahan.
Justru sekolahnya di penjara. Masuk penjara, Kejadian 41 bilang begini, lalu dibukanya tutupan itu dan Yusuf dikeluarkan. Lalu saudara dengar dari mulut Firaun keluar begini, di mana kita bisa bertemu orang yang dipenuhi roh seperti ini? Raja kafir bisa berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan Firaun bilang begini, telah ku dengar tentang engkau. Dunia dengar apa tentang saudara? Keluarga saudara, teman-teman kita dengar apa tentang kita? Firaun dengar sesuatu yang luar biasa tentang Yusuf. Apa yang dia bilang? Hanya dengan mendengar mimpi kamu bisa menceritakannya. Tadi kebaktian sebelum ini saya saksi sesuatu. Saya lihat paranormal diwawancara di TV. Duduk begini. Lalu yang wawancara bilang begini, Ibu pasti hebat sekali. Ibu bisa tahu jalan-jalannya orang. Oh bisa. Ibu bisa tahu keadaan orang sebelah. Bisa. Coba ibu tolong ramal sedikit orang yang sebelah. Lalu ibu tuh ambil tangannya. Lalu dia lihat-lihat. Lalu dia bilang gini. Sering gelisah ya. Semua juga tahu orang sering gelisah. Waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan, aduh yang begini dimunculkan. Kalau Tuhan kirim saya ke situ, saya bernubuat di sana buat dia. Benar-benar saudaraku. Saudara sampai yang kayak gitu, itu benar-benar abnormal tuh. Saudara sungguh. Untuk berdiri dalam kebenaran memang menderita. Tapi Tuhan bilang apa? Kemuliaannya itu gak bisa dibandingkan. Nanti orang kan bilang, kenapa saya gak dengar dia dulu? Mertuamu bilang, ternyata mantu yang kita bilang fanatik. Ternyata dia yang benar. Saudara, kenapa kita harus ngalamin banyak hal itu? Artinya kita lagi diuji. Benar gak sih yang kita bilang itu? Benar gak sih Yesus itu? Makanya diuji. Kenapa gak orang lain sih yang salah? Kenapa cuma satu nama yang dihujat di dunia ini? Kenapa gak ada nama lain? Ya, bukan orang bangga dia bilang saya pengikut Hitler. Sampai anjingnya dikasih nama Hitler. Kenapa? Kenapa cuma namanya yang dihujat? Karena mereka mau bukti, saudaraku. Tapi Alkitab sudah mengatakan itu. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu diselamatkan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu dia. Ayat yang ke-19. Kita bacakan. Ayat yang ke-19. Ini luar biasa. Dikatakan begini. Sebab dengan sangat rindu. Waduh. Siapa yang rindu di sini? Dikatakan seluruh makhluk. Tidak ada terkecuali. Sampai binatang bahkan. Saya mau beritahu buat saudara. Seluruh makhluk. Saudaraku. Artinya segala yang diciptakan. Seluruh makhluk. Dikatakan itu. Menantikan. Apa yang dinantikan? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara. Dia bukan bilang anak Allah. Kalau anak Allah itu Yesus. Tapi dia bilang di sini anak-anak Allah, yaitu saudara dan saya. Dalam pelajaran salvation, keselamatan di gereja kita, tujuan daripada keselamatan adalah supaya saudara dan saya menjadi umat atau makhluk yang berkuasa atas alam semesta. Itu tujuannya. Dokter gak berkuasa atas alam semesta. Penyakit aja saudara gak berkuasa kok. Hari ini penyakit yang ini belum ditemukan obatnya udah muncul lagi yang baru. Saya mau minta sama saudara. Itu tujuan Allah menyelamatkan saudara. Korintus 16 mengatakan bahwa kita akan menjadi hakim yang sederajat dengan dia. Saudara lihat. Seluruh makhluk dengan sangat rindu. Sedang menantikan saatnya. Saudara dan saya dimunculkan. Ini bukan kiamat saudara. Ini sebelumnya. Setelah itu terjadi. Baru Yesus datang. Dan waktu orang gak percaya Yesus bilang terlambat. Saya sudah pakai segala cara. Saya sudah pakai gereja saya dari abad ke abad. Generasi ke generasi. Untuk menyatakan kemuliaan. Tapi manusia yang menolak itu. Lalu saudara dan saya ada dalam satu barisan akhir. Barisan yang penuh kemuliaan. Lalu kita dengar nyanyian misi. Nyanyian para rasul. Para rasul kemanakah? Wah, surat kita berjalan.
Dan saya mau tahu Ibrani menulis begini. Bahkan Abraham dan seluruh tokoh-tokoh iman yang terdaftar di Ibrani 11. Mereka belum disempurnakan. Sampai kita punya giliran nanti. Baru mereka disempurnakan. Makanya mereka itu sedang menunggu. Kapan umat-umat percaya di bumi ini seperti ini. Saudara, jangan takut dengan segala kabar buruk. Ada satu kabar yang tidak bisa hilang dan tidak bisa lenyap. Itu yang saudara sedang pegang. Hari-hari saudara sedang dengan dia. Lebih baik saudara percaya itu, saudaraku. Daripada saudara percaya yang lain. Memang dunia ini sedang lenyap kok dengan segala keinginannya. Tapi tugas kita di tengah dunia yang mau hancur. Dunia akan melihat, ada satu barisan. Membawa kita kepada terang. Membawa kepada satu yang kekal. Jadi saudara ikut. Oh haleluya, saudara sedang ada di sana. Saya mau terakhir baca Wahyu 22 untuk saudara. Wahyu 22. Ini kitab yang paling akhir ini saudara. Kalau saudara buka lagi ketemu kamus. Ini paling akhir. Ya. Dan saudara tahu Wahyu kan? Wahyu itu udah kayak film horor itu saudara ya. Ya. Serem. Ya. Wahyu 22. Ya, kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 10 saya bacakan buat saudara. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, dialah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, dialah terus cemar. Barang siapa yang benar, dialah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, dia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing 1, tukang-tukang sihir 2, orang-orang sundal 3, orang-orang pembunuh 4, penyembah-penyembah berhala 5, dan setiap orang yang mencintai dusta yang 6, dan yang melakukannya tinggal di luar. Hari ini Tuhan mau ada satu barisan akhir, yaitu orang-orang yang meneruskan kitab para rasul. Siapa mereka? Yang membasuh jubahnya. Ini bukan baju seragam, saudaraku. Jubah itu berbicara tentang kehidupan saudara. Di situ profesi saudara tidak dilihat. Seorang Billy Graham tidak lebih besar dari pendeta di desa. Tidak ada anak emas dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan sedang mencari satu umat yang membasuh jubahnya, yang hidupnya benar. Dia bilang yang kudus terus kudus, yang benar terus benar. Kalau hari ini saudara menolak panggilan ini, saya tidak frustrasi. Besok nanti pendeta lain akan berbicara itu. Kalau saudara menolak terus, akan tiba waktunya di mana Tuhan tidak lagi memanggil saudara. Tapi dia bilang begini, biarkan yang jahat terus berbuat jahat. Akan ada satu penolakan. Saya mau beritahu, ada 6 gerbong kereta. Anjing-anjing pendusta, para sundal, tukang sihir. Mereka yang sekarang sedang bermegah, masuk televisi, ada di majalah-majalah. Kelihatannya mereka kuat. Saya mau beri kabar untuk mereka. Mereka sedang berada dalam satu gerbong. 6 gerbong ini hitam peka. Gerbong ini dikatakan gerbong kematian. Dia sedang berjalan sangat cepat. Speed limit. Begitu cepat. Menuju satu tempat yang namanya kematian kekal. Gerbong ini sedang berjalan. Mungkin di sana ada keluarga kita. Ada om, tante, oma, opa, mertua, kakak kita laki-laki dan perempuan. Mungkin ada di dalam gerbong itu. Sundal, anjing, pesihir, semua yang berdusta ada di sana. Dan gerbong ini menuju kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus saat ini menjelang kedatangannya, dia berdiri di tengah rel. Berhenti! Melalui saudara, melalui gereja, melalui manusia yang disebut orang percaya, kita dipakai untuk bilang begini, turunkan orang-orang yang mau membasuh jubahnya. Saudara hari ini masih punya kesempatan untuk berjerit, untuk minta supaya keluarga kita yang ada di sana diturunkan untuk membasuh jubahnya. Kita punya hak untuk itu. Lalu Wahyu bilang, kamu berhak atas buah dari pohon kehidupan itu. Mari, saya mau ambil persembahan yang ketiga. Menjadi saksi. Jadi pendeta gampang. Sekolah jadi. Kalau saudara saya mau uji rohani, bukan lulus som.
Kalau saya mau uji saudara rohani apa enggak, saya bawa ke kantor gereja, ke sekretariat. Nanti kalau ada yang kesurupan, saya minta saudara yang layani. Bawa masuk di kamar, ini orang yang kesurupan, saudara saya bawa masuk, saya kunci. Lalu saya tinggal tunggu, dia yang terlepas apa saudara yang kesurupan. Itu simple. Kalau cuma ujian som, saudara bisa hafal. Itu. Ini ujian. Mari saudaraku, Allah bawa kita untuk satu, lebih dari pemenang. Kalau boleh ada spanduk di sini untuk dekade ini, saya pikir Roma 8 kita perlu tulis, yaitu generasi yang dirindukan. Siapa itu? Orang-orang yang sedang dinanti-nantikan. Seluruh makhluk sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Mari kita tunduk dan berdoa. Oh haleluya. Mari saudara berdoa. Mungkin saudara mau menyerahkan anak saudara. Mungkin saudara sendiri mau mempersembahkan dari 3 persembahan ini. Supaya kita masuk dalam kegerakannya. Atau saudara betul-betul bilang Tuhan, saya mau masuk dalam barisan para rasul di akhir zaman ini. Kalau itu doa saudara, saudara katakan itu buat Tuhan. Sambil saudara tetap merenung dan berdoa. Dengarkan lagu.